Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 24 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manusia Mencari Nama. Manusia mencari nama, firman Tuhan terambil dalam Kejadian 11 ayat 5 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak akan ada yang dapat terlaksana. Di dalam ayat keempat dikatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar apa yang terjadi dalam peristiwa pembuatan menara Babel, sampai kemudian Tuhan runtuhkan menara tersebut, dan manusia diserahkan, dan manusia kemudian dikacau balaukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam sahabat perjalanannya dikasihi Tuhan, manusia mencari nama. Tentang manusia mencari nama tercatat di dalam Alkitab sebagaimana yang kita baca tadi, yang terdapat pada ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Pada konteks ini kita melihat mengapa Tuhan seakan-akan demikian marah, mengapa Tuhan seakan-akan tidak setuju. Ada dua hal yang jelas Tuhan tidak setuju. Yang pertama, mendirikan menara yang sampai ke langit. Kemudian yang kedua adalah marilah kita mencari nama. Memang di dalam bagian ini tidak ada uraian yang sangat jelas seperti apa. Namun kita percaya bahwa bagian firman Tuhan Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 11, kalau diurai dan kita ada hadir di dalam peristiwa tersebut, maka tidak sesederhana apa yang dituliskan di dalam Alkitab tentang karakter dan sifat manusia, tentang manusia mencari nama. Pada bagian ini peristiwanya itu mirip sekali tentang manusia mencari nama, di mana waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pun mereka ingin mencari nama. Pemahaman tentang mencari nama adalah mereka ingin lebih tinggi, dan itu diungkapkan dan kemudian diasosiasikan dengan ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Artinya mereka ingin menjadi yang tertinggi dan tidak boleh ada yang lain. Dan mereka lupa bahwa mereka hanyalah ciptaan. Nama yang tertinggi dan kedudukan yang tertinggi hanya Tuhan sebagai Allah yang maha tinggi, Allah Elohim, Allah Adonai, Allah Esyadai. Dan firman Tuhan berkata pada ayat yang berikut, marilah kita dalam tanah huruf besar, yaitu Allah Tritunggal. Kita akan mengacau balaukan mereka dan menyerahkan mereka, sehingga yang dulunya mereka berbahasa dengan satu bahasa dan dengan logat yang sama, mereka menjadi tidak mengerti satu dengan yang lain. Sehingga pembangunan menara tersebut yang ada di kota Siniar, daerah Mesopotamia, dan ini saat ini kalau kita lihat di atlas, itu ada sungai Efrat dan Tigris yang mengalir melewati 3 negara, Turki, Suriah, dan Irak. Sahabat seperjalanan, manusia mencari nama. Dan akibat manusia mencari nama, apa yang firman Tuhan katakan? Aku akan menggagalkan rencana mereka, sehingga apapun yang mereka rencanakan tidak terlaksana. Itu yang firman Tuhan katakan. Tatkala kita melihat manusia mencari nama, berarti dia ingin meningkatkan apa yang ada dalam dirinya. Tetapi apa dampaknya dan akibatnya di hadapan Tuhan? Mereka tidak menjadi lebih tinggi, tapi mereka menjadi terjatuh sampai serendah-rendahnya. Pada bagian ini sahabat perjalanan, apa yang kita akan pelajari sebagai aplikasi dan implementasi ke dalam kehidupan keseharian kita? Mari kita belajar bagaimana mereka yang haus akan kekuasaan, mereka yang berjuang menjadi kaya, mereka yang berjuang menjadi yang terbaik, kadang memakai dengan cara-cara yang buruk, cara-cara yang licik, dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sesuatu pencarian untuk kehendak diri, untuk nafsu diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka lebih banyak buat kehendak diri sendiri. Dan kehendak diri sendiri kita tahu dengan jelas itu penuh dengan hawa nafsu, akan menghalalkan segala cara dalam rangka mencari nama, dalam rangka mencapai apa yang lebih tinggi dari yang biasanya. baik kekayaan, baik kedudukan, baik kehormatan, baik pujian, baik popularitas, itu mereka akan kejar.
Tatkala kemudian itu yang diusahakan, firman Tuhan berkata, Tuhan mengacau balaukan mereka, Tuhan menyerahkan mereka, sehingga mereka kemudian terserak ke seluruh bumi, dan mereka tidak mengerti bahasa mereka satu dengan yang lain. Pada titik ini, sahabat perjalanan, maka kita menemukan sebuah hukum kausal, hukum sebab akibat. Seseorang yang semakin merendahkan diri, merendahkan hati, dan meninggikan Allah, maka orang tersebut akan ditinggikan Tuhan. Seseorang yang berupaya dan berjuang untuk merendahkan Allah dan meninggikan diri sendiri, mereka akan direndahkan serendah-rendahnya. Maka ini adalah prinsip dan yang perlu kita pelajari saat ini. Mari kita menyimak dan melihat dalam kehidupan nyata dalam keseharian, bagaimana orang yang setinggi apapun, sekaya apapun, pejabat sehebat apapun, di dalam proses waktu diserahkan, baik pemimpin-pemimpin di zaman terdahulu, baik yang ada di dalam Alkitab maupun pemimpin dunia. Kita lihat pemimpin-pemimpin negara seperti Adolf Hitler, seperti Stalin di Rusia, seperti tokoh-tokoh termasuk sebuah panglima perang yang paling hebat, Napoleon Bonaparte, bahwa manusia itu pada akhirnya tidak akan bisa mencapai ketinggian, akan digantikan dalam proses sejarah. Mereka akan digulingkan, mereka akan direndahkan. Lalu pada akhirnya kehidupan manusia sesungguhnya adalah tidak akan naik ke atas, dia akan turun ke bawah. Sebutlah tidak ada musibah, sebutlah tidak ada yang kemudian bisa melawan. Namun dalam proses usia orang akan menjadi tua, orang akan mengalami kematian, orang akan mengalami sakit penyakit. Lalu apa gunanya kita mencari nama untuk diri sendiri kalau kita bukan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, berbuat yang terbaik? Karena orang yang mencari nama Tuhan, memuliakan Tuhan, maka kehidupannya adalah akan menjadi kehidupan yang memberkati. Kehidupan dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Maka berhati-hatilah, jangan menjadi orang yang mudah tersinggung. Lalu kemudian menjadi orang yang sangat ingin sekali dijunjung, diangkat dan ditinggikan. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk dijunjung, diangkat dan ditinggikan, kecuali Tuhan sendiri. Yang patut dimuliakan, diagungkan, dijunjung, dan ditinggikan hanya Allah sendiri. Kalau kita berjuang menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih berkedudukan, pada akhirnya segala sesuatunya harus dikembalikan buat kemuliaan Allah. Tatkala seseorang menjalankan kehidupan semata-mata hanya buat kemuliaan Allah, memuliakan nama Tuhan dan bukan mencari nama dan memuliakan diri sendiri, maka pada saat itulah kita akan mengalami kelimpahan-kelimpahan berkat Allah. Kita akan mengalami anugerah demi anugerah Allah. Kita akan mengalami karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita akan mengalami kemenangan, yaitu kemenangan melawan keberdosaan manusia, yaitu sikap dan keinginan selalu ingin mencari nama untuk diri sendiri. Biarlah sahabat seperjalanan, kalau ada niatan buruk dalam diri kita seperti orang-orang pada zaman Menara Babel, mari kita hilangkan, mari kita buang, mari kita tinggalkan. Maka karena kita tidak punya hak untuk mencari nama buat diri sendiri. Kemuliaan semata-mata hanya bagi Tuhan, dan kita hanyalah manusia yang sederhana, debu tanah liat yang tidak ada gunanya, namun dikasihi dan dicintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan, biarlah kami hanya memuliakan Engkau dan bukan mencari nama buat diri kami pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.